Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya mengenai Unilever Part 2. Jadi kemarin tepatnya 4 hari lalu di tanggal 6 Mei saya sempat bahas di YouTube saya mengenai prospek analisis teknikal Unilever ya. Dan terbukti setelah saya post di YouTube, Unilever kemudian naik signifikan ya dari harga bottomnya sampai sekarang. Nah, di sini saya akan membahas review Unilever kembali. Apakah Unilever ini harganya sudah terlalu tinggi ataukah masih bisa dimasuki? Nah, apakah sudah saatnya take profit? Nah, nanti kita akan bahas di sini ya. Nah, seperti biasa, teman-teman langsung aja login di aplikasi Neohost Mobile. Nah, di sini saya sudah masuk ya di aplikasi Neohost Mobile Mira Asset. Ini yang teman-teman lihat adalah running trade atau posisi perdagangan saham yang lagi running atau yang lagi berjalan di bursa. Nah, ini kebetulan saya bikin videonya pas saat live market. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke menu chart. Nah, kita langsung aja masuk ke menu chart. Nah, ini langsung aja kita ketik kodenya Unilever. Nah, seperti biasa kita masukin indikator MA-nya, kemudian volume, kemudian MACD, kemudian stochastic slow. Nah, ini ya, jadi kemarin saya review Unilever 4 hari lalu tanggal 6 Mei itu harganya masih di sekitar 3.800-an. Ya, jadi harganya masih sekitar ini. Ya, jadi harganya masih sekitar ini. Antara 3.800 sampai 3.900. Setelah itu Unilever naik signifikan ya. Kita lihat Unilever 1, 2, 3, 4 hari ini udah naik sekitar, hari ini dia naik 11%, kemarin naik 9%, kemudian sebelumnya udah naik 6%. Jadi selama 4 hari terakhir itu sudah naik sekitar 30% ya Unilever, didukung dengan volume yang tinggi di sini. Nah, kita lihat volume chartnya di sini sangat tinggi ya. Rata-rata transaksinya di atas rata-rata. Kemudian dari sisi MACD-nya dia juga sangat tinggi ya barnya, menandakan tren naiknya sangat kuat. Nah, tapi kalau dia dari sisi stochastic slow dia sudah overbought atau jenuh beli. Nah, kalau semisal ada yang tanya, Mas, Unilever masih bisa kita entry nggak? Kalau semisal teman-teman mau entry sebetulnya sudah telat, karena timing yang bagus saat dia udah break resisten di sini. Jadi dia udah break resisten di 3760-an di sini. Dia kemarin di sekitar sini ya. Nah, kemudian dia tembus di level psikologis di atas 4000. Nah, itu sebetulnya timing yang baik untuk kita buy. Nah, kalau misal kita mau buy harga sekarang itu udah agak tinggi sih. Cuman ke depan masih prospek. Karena kalau kita lihat harga Unilever terdekat ini ada level psikologis di 4890 ya di sini. Di sini ada resist sekitar 4890 dan ini sudah hampir kesentuh. Kalau semisal dia jebol, dia akan menuju level 5000 level psikologisnya. Hingga mungkin kalau kita target swingnya itu sekitar 5400. Itu untuk targetnya ya. Nah, namun saya saranin teman-teman untuk misalnya masuk ke Unilever mungkin nunggu profit taking dulu. Jadi biasanya kalau sudah naik dengan volume tinggi, dengan candlestick yang tinggi seperti ini, pasti nanti ada namanya profit taking wajar. Nah, di posisi profit taking wajar itu teman-teman bisa cicil buy on weakness untuk masuk. Nah, kayak gitu. Nah, kita lihat secara weekly chart ya. Kita lihat secara weekly chart di sini MACD-nya udah ketembus, udah positif. Nah,
Kemudian candlesticknya udah di atas MA20, dan kalau dilihat ini sebelumnya kemarin sudah saya bahas bahwasanya Unilever ini dari 2018 tertinggi di 11.600 ini mengalami tren turun yang besar ya. Jadi kalau kita lihat weekly chartnya atau monthly chartnya di sini dia ada penurunan yang besar. Nah, di sini ada penurunan yang besar. Nah, di sini dia sudah mulai recovery ya dari harga low-nya 3.280. Kalau kita lihat monthly chart-nya di MACD-nya ini dia udah positif. Jadi ada barnya, histogramnya sudah merah positif. Dan sebelumnya sangat ini ya negatif ya distribusi. Jadi warnanya biru terus ini kalau kita mau investasi atau jangka menengah panjang ini kita nggak boleh masuk karena dari sisi MACD-nya masih biru pekat. Nah, baru ini sudah ada mulai masuk mengecil. Nah, ini kita sudah mulai ancang-ancang untuk investasi udah mulai bisa dari Unilever. Tapi kita masih harus cari harga yang bagus. Gitu ya. Nah, terus kenapa sih Mas kok kita milih Unilever? Karena kita tahu semenjak sebelum pandemi ini sektor consumer itu terpukul paling dalam ya. Jadi trennya tren turun rata-rata di saham di sektor consumer ini turun dalam. Nah, di waktu tahun 2020 Covid lalu itu sektor farmasi yang lagi booming, kemudian 2021 sektor bank digital dan tekno, kemudian di 2022 sektor tambang yang booming karena masalah geopolitik di Rusia dan Ukraina. Dan sekarang kemarin Fed rate naik di US karena inflasi di US naik tinggi, sehingga beberapa indeks di US dan global juga terkena impactnya secara short term. Sehingga di Indonesia sendiri juga otomatis IHSG-nya 2 hari kemarin turun sekitar 8% dan asing foreign outflow-nya hampir 5 triliun ya. Dan di semua sektor rata-rata turun kecuali sektor consumer. Nah, saya lihat bahwasanya asing ini mulai akumulasi di sektor consumer termasuk Unilever, ICBP, INDF. Dan di sini kalau kita lihat kemarin kan sudah saya bahas di video sebelumnya, Unilever di sini asingnya inflow sangat besar ya di value-nya ini. Jadi 3 hari terakhir ini akumulasi 100 miliar, 130 miliar dan 205 miliar di hari ini kayak gitu. Jadi berarti Unilever ini sangat prospektif ke depan. Terus kemudian setelah 3 tahun terakhir downturn parah, kemudian labanya turun tajam kemarin di Q1 2022 labanya tumbuh 19%. Jadi menandakan bahwasanya Unilever ini ibaratnya udah bangkit dari kubur ya, istilahnya udah bangkit dari downtrend parahnya dia gitu loh. Jadi masih sangat prospektif ke depan ya, tinggal teman-teman cari momentum untuk masuk. Itu ya. Mungkin itu dulu review saya tentang Unilever. Jadi ke depan target harga terdekat di level berikutnya di sekitar 5.000 sampai di sini nih ya. Di sini sekitar tadi 5.400 ya kalau nggak salah. Oke. Nah, ini kalau nggak salah di 5.400 ya. Ini resisten berikutnya. Nah, itu ya. Oke, sekian dulu review dari saya mengenai Unilever. Thank you for watching. See you next time video.